Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN RI. Bagaimana kita mendengar dari termasuk orang dalam juga, tapi dalam Menteri BUMN, dalam kabinet. Oke, terima kasih Bang Elias. Selamat malam pemirsa dan kawan-kawan semua. Ini kita harus lihat bahwa banyak hal yang dikerjakan oleh pemerintah. Ya, banyak hal dikerjakan oleh pemerintah ketika menghadapi corona. Ketika pertama sekali dulu corona mulai diumumkan oleh Pak Presiden, kemudian beberapa seminggu 2 minggu setelah itu memang muncul kepanikan-kepanikan. Antrian di rumah sakit terjadi, apalagi belajar dari pengalaman di luar negeri, banyaknya kematian. Kematian karena corona adalah karena tidak adanya tempat tidur di rumah sakit. Artinya rumah sakit penuh oleh yang terkena corona, akhirnya banyak yang meninggal. Karena antara yang sakit parah, karena corona ini kan ada yang dia kena corona tapi OTG. Ada yang kena corona tapi secara fisik dia masih mampu. Artinya dia mampu untuk beraktivitas sehari-hari, dan ada juga yang kena corona yang memang parah. Nah, di luar negeri, di Eropa, di Italia, di Amerika, di Jerman itu terjadi namanya penumpukan. Karena masuk semua kena corona tiba-tiba sangat besar masif, kemudian rumah sakitnya nggak mampu menerima. Nah, pada saat awal-awal di Indonesia itu rumah sakit kita pun mengalami yang namanya antrian. Banyak sekali antrian, kita lihat banyak sekali di media bagaimana orang antri untuk tes corona. Bagaimana orang masuk rumah sakit tidak mampu terlayani. Harus ada ketakutan bahwa ini bisa jadi bom. Nah, apa yang dilakukan? Disitulah Pak Jokowi meminta Pak Erick Thohir, Pak Menteri kita, untuk membuat rumah sakit darurat. Dalam waktu hanya 3 hari, rumah sakit karena sebelumnya Pak Erick Thohir adalah pernah jadi ketua Asian Games, ya. Dia melihat ada potensi yang namanya Wisma Atlet. Wisma Atlet diubah menjadi rumah sakit darurat. Di sana ada sekitar 3.000 tempat tidur bisa disiapkan dengan sangat cepat untuk bisa menampung orang yang sakit. Akhirnya kita pilah. Kita pilah apa? Dalam tempo 3 hari kita siapkanlah rumah sakit darurat tersebut Wisma Atlet. Dalam persiapan tersebut maka dibagilah dia. Yang sakit parah itu ikut masuk ke rumah sakit darurat atau yang rumah sakit yang rumah sakit yang jadi rujukan. Ya, rumah sakit rujukan itu jadikan untuk yang ICU, yang memang parah. Sementara yang tidak parah secara fisik secara masih oke untuk tidak perlu sampai berat gitu ya. Itu dipindahkan ke rumah sakit darurat Wisma Atlet. Enggak lama, hanya dalam tempo 5 hari. Rumah sakit darurat sudah bisa difungsikan, maka berpindahlah yang tidak sakit, maksudnya yang enggak parah ke sana. Yang di rumah sakit rujukan itu hanya yang parah-parah. Dan sampai hari ini, setelah rumah sakit Wisma Atlet berfungsi, tidak pernah lagi kita dengar ada orang yang antri masuk rumah sakit. Di Jakarta. Kemudian hal ini juga diduplikasi di beberapa provinsi. Kemarin Jawa Timur, Surabaya sempat 2 hari mengalami kenaikan dan tempat tidur kurang. Tapi itu pun cepat dilaksanakan. Hampir seluruh kabupaten, hampir seluruh provinsi disiapkan oleh gugus tugas bersama gubernur, di mana gubernur adalah ketua gugus tugas setiap provinsi, itu mampu membuat rumah sakit darurat untuk menampung orang-orang yang memang tidak begitu parah. Nah, yang parah masuk rumah sakit rujukan. Itu membuat semua terkontrol dan terkondisi. Ini yang kadang-kadang orang nggak sadar bahwa Indonesia beda dengan Italia, beda dengan Amerika. Kita nggak mengalami yang namanya penumpukan pasien. Itulah kecepatan yang diminta oleh Pak Jokowi kepada beberapa kementerian. Kemudian apa lagi yang kita lakukan? Nggak lama setelah itu, Pak Jokowi meminta kita untuk membuat yang namanya lab tes PCR. Karena tes menjadi sangat penting. Seminggu setelah mulai corona masuk Indonesia, Pak Jokowi memerintahkan lagi Pak Menteri kita, Pak Erick Thohir, untuk memesan lab. Maka kami pesanlah 20 lab dari Rose dari Swiss. Kita buat di 10 provinsi. Laboratorium kita bangun di sana, maka di Jakarta pun lab PCR sudah bagus sangat banyak.
Di beberapa provinsi, di Medan, di Makassar kita buat, di Kalimantan Timur kita buat, di Surabaya kita buat, di Semarang kita buat, di Jawa Barat kita buat, di 10 provinsi kita siapkan yang namanya laboratorium PCR. Disiapkan dengan sangat cepat oleh Kementerian BUMN dengan BUMN-nya untuk bekerja. Nah, di sisi lain Pak Jokowi juga meminta kita bekerja lagi. Apa yang kita kerjakan? Bapak bilang apa? Pak Jokowi meminta Pak Erick Thohir carikan obat. Bukan vaksin ya, tapi obat. Karena kan namanya untuk corona ini ada beberapa obat yang dibutuhkan. Yang dikejar apa? Karena pada saat itu banyak rekomendasi yang sangat bagus dari yang namanya dari Jepang. Namanya Avigan. Langsung kita lari kejar ke Jepang. Langsung kita kejar ke India. Beberapa obat Avigan. Di samping itu apalagi? Kami carikan namanya bahan baku. Kami sampai susah banget mencari obat bahan baku ke India. Bayangkan Garuda diterbangkan hanya untuk mengambil obat bahan baku obat 150 kg. Hanya 150 gram itu butuh satu pesawat untuk terbang ke India untuk mengambil bahan baku. Kenapa? Karena memang terjadi perebutan. Pada satu terjadi perebutan yang namanya ventilator, APD, obat, semua ada rebutan seluruh dunia. Karena semua dia ini membutuhkan obat-obat tersebut. Jadi kemudian apa lagi langkah-langkah berikutnya? Pak Jokowi meminta kita lagi apa? Kemudian ventilator. Ventilator yang kita betul-betul selama ini adalah impor. Akhirnya apa yang kita lakukan? Dengan sangat cepat Pak Jokowi meminta perguruan tinggi didampingi oleh Kementerian BUMN dan BUMN-BUMN-nya membuat ventilator. Jadilah ventilator yang dibuat oleh teman-teman ITB. Jadilah ventilator oleh teman-teman UI. Jadilah ventilator dibuat oleh teman-teman LIPI. Yang selama ini semuanya harus impor. Dengan sangat cepat udah dibuat. Di Bandung sekarang teman-teman Bio Farma dan yang lainnya sudah membuat yang namanya rapid test. Bahkan PCR pun sudah dibuat dengan sangat tinggi dan kecepatan yang sangat tinggi dalam tempo 2 bulan. Semua lembaga-lembaga kita, BUMN-BUMN kita diminta oleh Pak Jokowi untuk mengerjakan itu semua. Dan sekarang setelah terkondisi masalah kesehatan, sudah terjaga, terkontrol semua, maka Pak Jokowi bilang apa? Hey, ada yang perlu kita siapkan. Apa? Ketahanan pangan. Pak Jokowi hanya memerintahkan Pak Prabowo, memerintahkan Pak Basuki, dan memerintahkan Menteri BUMN. Ketiga menteri ini tugas Pak Jokowi secepatnya mempersiapkan lahan untuk ketahanan pangan. Jadi semua persiapan dilakukan oleh Pak Jokowi dengan sangat cepat dengan menteri-menteri yang memang disuruh beliau dengan semua kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah dan negara. Jadi kalau dikatakan bahwa ini enggak terkontrol, sangat terkontrol. Kesehatan kita terkontrol, saya bilang enggak. Mana yang, coba tunjukkan sama saya di mana ada pasien yang terlantar karena corona saat ini. Enggak ada di Indonesia ini. Semua bisa tercover dengan baik. Bahkan rumah sakit rujukan di kabupaten saat ini rata-rata memiliki yang namanya 10 sampai 20 tempat tidur ICU. Dengan memiliki ventilator hampir 5 sampai 10 ventilator di setiap rumah sakit rujukan kabupaten loh. Artinya ada kesiapan pemerintah dari tingkat pusat sampai kabupaten. Nah, makanya saya tanya, di mana? Di mana ada pasien corona yang terbengkalai, yang tidak terlayani. Kita nggak melihat pasien yang seperti di Itali sampai tidur di luar. Nggak ada di Indonesia. Semua tercover dengan baik. Jadi Pak Jokowi nggak tahu apa? Kayak salah Pak Jokowi. Loh, ada hal lain. Ada hal lain Bang. Ada hal lain yang mungkin dilihat Pak Jokowi. Yang melihat bahwa Pak Jokowi melihat bahwa ini ada hal-hal tertentu. Ada urusan UMKM mungkin yang dilihat Pak Jokowi. Ada hal-hal yang Pak Jokowi lihat. Jadi dari sisi ini beliau lihat ini, tapi sisi lain beliau juga melihat hal yang lain. Jadi kan beliau milah-milah, kan abang kan udah lihat mana yang ditegur, mana yang gak ditegur, kan udah lihat juga Bang. Jadi saya bilang bahwa BUMN gak maksudnya ditegur maksudnya. Ya kalau itu silakanlah publik yang menilai gitu loh. Tapi yang pasti kan sekarang ini Pak Jokowi perintahkan ke menteri-menterinya langsung dikerjakan. Maksud dia bukan begitu. Kementerian lain Pak Karni. tidak extraordinary. Hanya Bukan BUMN. Bang, jangan seperti itu. Bukan seperti itu. Kita cuma melihat bahwa Pak Jokowi perintahkan kepada menteri-menterinya dan dikerjakan. Pak Prabowo sekarang bersama Kementerian Pertahanan menyiapkan betul-betul. Kalau Bang Fadli menolak itu saya rasa nggak mungkin. Menyiapkan namanya ketahanan pangan. Banyak teman-teman dari ini menyiapkan ketahanan pangan. Itu perintah Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Jelas tuh, clear. Apakah Bang Fadli menolak itu? Oh enggak.
Gimana kita dengar? Justru kalau Jangan Menteri jadi mau puji BUMN. Enggak, begini. Saya kira apa yang tadi diungkapkan oleh saudara Arya berbusa-busa ini sayangnya Pak Jokowi mengatakan nggak ada progres yang signifikan. Jadi ini semua udah dibantah oleh Pak Jokowi sebenarnya. Jadi harusnya ini Bukan. jadi kalau yang saya tahu kalau Menhan malah justru cepat antisipasinya. Saya bukan karena coba lihat benar ini lihat Ya. langsung ada fungsi-fungsi ke rumah sakit pertahanan dan lain-lain. Jadi maksud saya yang tadi disampaikan itu Ya. harusnya diyakini oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi menganggap tidak ada progres yang signifikan. Loh, sisi mana? Apakah Pak Jokowi ngomong detail yang mana? Coba kita lihat. Ya yang dalam mana? penanganan COVID. Loh, yang mananya? Karena gini, corona ini memiliki dampak-dampak. Dampaknya banyak. Ada dampak kesehatan, dampak kejiwaan psikologis, dampak, makanya kan kita tahu jubirnya kan cantik sekarang. Itu adalah bagian untuk menjaga psikologi dari Bang Fadli. Bang Fadli supaya tersenyum terus. Di samping itu ya, ada juga yang namanya ekonomi. Jadi banyak dampak-dampak terhadap akibat corona ini yang harus ditangani. Makanya Pak Jokowi menegur yang perlu ditegur. Yang nggak perlu ditegur sih nggak ditegur Pak Jokowi, Bos. Jadi yang tadi menurut Anda bahwa perlu ditegur Kementerian. Oh bukan Bang, jangan ke sana. Abang jangan nembak saya, bukan begitu. Saya nggak mau maksud itu, cuma adalah bahwa kalau dikatakan corona ini gagal dan sebagainya, tunjukkan sama saya di mana ada pasien corona yang tidak tertanggulangi. Nggak ada. Tidak terjadi seperti Itali, nggak terjadi Bang. Nggak terjadi seperti Jerman, nggak terjadi. Nggak terjadi seperti Amerika, nggak terjadi. Di Indonesia nggak ada pasien yang tidak tertanggulangi. Ya, tapi saya kira bukan poinnya itu ya Pak Karni. Saya kira poinnya adalah di dalam penanganan ini, lihat saja angkanya juga menaik terus. Kasus-kasus itu meningkat terus ya. Itu adalah poin yang sangat penting, bukan persoalan di mana atau tertampung atau tidak, tetapi kenaikan ini terus berlanjut. Harusnya kita berhenti menurun, melandai. Tetapi ini tidak terjadi. Belum tesnya, tes kita itu termasuk yang terendah di dunia dari Gini. persentase terhadap 1 juta orang. Jadi maksud saya masih Gini, Bang. kalau dites lebih banyak lagi. Sebentar, Ya. gini. Lihat, yang namanya corona itu adalah duplikasi. Duplikasinya double. Kita enggak. 1.000 hari ini, besok 1.000. Besok 1.000. R-nya 1, di bawah 1. Artinya R-nya di bawah 1 Indonesia ini. Dan itu betul-betul sangat baik secara kondisi penyebaran corona. Dianggap artinya terkontrol. 1 itu hanya 1 terkena gitu. Jadi kalau tadi misalnya corona itu duplikasi artinya 1.000, maka kita Ya, itu- besok harus 3.000. Itu kan karena ada PSBB, itu kebijakan yang bagus. Loh. Malah lebih bagus lagi kalau ada karantina wilayah. Tapi kalau tesnya ditingkatkan lagi bisa lebih. Nah, kita lihat Ya. di mana yang nggak bisa antara tes dan sebagainya adalah yang paling lihatlah yang kematian. Kematian akibat corona bagaimana? Dibandingkan dengan jumlah penduduk kita. Maka akan terlihat bahwa ternyata terkontrol. Bukan dalam arti terkontrol kematian yang enggak gitu ya. Artinya tidaklah melonjak gila-gilaan gitu. Karena tadi itu bisa perdebatan. Ini tes belum banyak maka seperti ini. Tapi bisa kita lihat. Jadi peningkatan corona itu tidak terduplikasi Bang. Artinya dia cuma 1:1. RO-nya. Jadi bukan 1:2 atau 3. Yang terjadi di luar negeri itu replikasi. 1:3. Jadi hari 1.000 bisa 3.000, berikutnya berapa? 9.000 bisa terjadi. Di Indonesia enggak. Harinya 1.000, besok 1.000. Sekitar segitu aja Bang. Itu kenapa? Itu data. Bukan kenapa. Kenapa? Karena terkontrol tadi. Oh, terkontrol. Dan kalau kita katakan bahwa ini ada PSBB, kita sudah sebulan yang namanya PSBB transisi di Jakarta. Apakah ada kenaikan di Jakarta? Lihat dari peningkatannya turun Bang. Bukan duplikasinya malah turun terus Jakarta. Ya tapi lihat keluhan Pak Jokowi, sekian banyak kementerian dianggapnya lamban. Saya kok curiga jangan memang Pemda-Pemda kita menangani ini lebih cepat. Pemda-Pemda menangani dengan cepat. Nah, kalau gini Bang, artinya gini, ketika Pak Doni Monardo itu ditugaskan oleh Pak Jokowi sampai ke level tingkat kabupaten dan tingkat provinsi, itu betul-betul memang bisa dikatakan sangat strike gitu, tentara banget tuh. Pak Doni itu ketika menugaskan di semua dan itu kelihatan bahwa kecepatan dari teman-teman kabupaten juga sangat tinggi untuk mengantisipasi itu. Makanya saya katakan bahwa ini semua adalah tugas dari pemerintah pusat sampai tingkat level terbawah. Makanya terkontrol dengan baik itu.
Baik, selamat Menteri BUMN. Sekarang Nasir Jamil.